boleh kita nikmati sebagai anggota pembina, tetapi juga kita sebagai calon pembina remaja yang akan mengikuti latihan kepemimpinan remaja, teman-teman remaja, teman-teman kita sekalian yang boleh hadir di saat ini. Tuhan Yesus akan memberkati menyertai kita dalam pemberian diri ini, dan kami mengucapkan selamat datang. Bukan suatu tuntutan untuk menjadi seorang penatua, tetapi ini merupakan suatu berkat buat kita ketika kita yang akan menjadi pembina. Sampaikan dan jadi berdasarkan dari KPS itu merupakan usaha semua harus ikut materi supaya memang ketika diajarkan kepada anak-anak kita itu dapat berguna dengan baik. Dan jadi sekali lagi kami Komisi Remaja Wilayah Kawah Tua pertama Keterwilayahan Ibu Pendeta Garan Komisi lagi yang sudah hadir bersama kita untuk tidak baik. Dan jika ada pertanyaan jangan segan-segan, jangan malu untuk bertanya. Jadi kita materi bertanya sesuai dengan materi yang akan kita terima. Tim kerja akan mempersiapkan segala perlengkapan untuk materi kita istirahat sejenak, dan dipersilakan kepada teman-teman tim kerja untuk mempersiapkan majelis jemaat. Jadi kalau di jemaat ya otomatis yang disebut dengan ex officio, ketua pelayanan kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, ketua kategori harian, pimpinan keuangan itu dapat dipilih di posisi wakil ketua. Dia adalah ketua remaja di sini di Monia. Di TikTok yang tidak sesuai, lama-lama itu akan membuat orang mindset, betul kan? Orang pikiran. Sekarang setelah semua perlihatkan, aduh Kak Lia memang ada tuh kecil, memang kecil sekali. Itulah kondisi karakteristik remaja yang kita lihat dan mengalami fase apa? Fase krisis identitas. Antara lain, kira-kira tadi Untuk memperdamaikan atau menjadi ada ya, tetapi untuk memperdamaikan ya, sama yang bagaimana kamu ada namanya masa ibadah. Semuanya di apa? Dari atau di sentral ya, pada bahwa hadis berteman
pena ini. Aman kayaknya. Man. Jam 8 pagi. Teman-teman, besok pakaian bebas nanti. Udah pulang. Majapahit pa sama na produce ito. Bianca, Larissa. Oh, ada soal apa tuh? Soal Kirimnya. Jadi untuk itu sebelum kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Pertama-tama saudara semua datang yang pertama yaitu kepada seorang, yaitu yang pertama yaitu kepada kakak saudara Kuno dan seluruh usia member sarjana ekonomi dengan 3 orang anak, riwayat pelayanan dan pekerjaan. Ketua Komisi Pelayanan Kiros KBD 2000 sampai 2005, 2005 sampai 2010, 2014 sampai 2017, 2018 sampai 2022, 2000 Asli Bupati 2016, staf khusus Bupati dan Wakil Bupati 2016, Asli Bupati Manasa Utara 2021 sampai sekarang. Pengalaman di remaja 2000 sampai 2007, sekretaris sampai Nawel 2005 sampai 2009, ketua remaja Rayon Minut 2005 sampai 2010, KPRS Unit Bidang Organisasi Manajemen 2010 sampai 2014, KPRS Unit Bidang Organisasi Manajemen 2014 sampai 2018 sebagai sekretaris. Ya, betul. Kita harus setia tidak ada alasan. Teman-teman pembina tidak usah seperti, tidak usah takut untuk jodoh, untuk pekerjaanmu, untuk mata pencarianmu, untuk keluarga. Tuhan semata. Amin. Dalam segala tugas kerja, melakukan usaha, saya pernah jadi seperti itu barangkali. Motivasi, oke. Ayo. Apa ya? Oke. Seperti itu. Dapat aja apa? Semuanya tulus. Dan seperti itu coklat. Bersama-sama tuh kan. Angkat tangan. Pergaulan yang mungkin kalau dalam dunia baik dalam pikiran dari remaja dan bagaimana sih konkret dari pembina. Oke.
luar biasa mengatur adik-adik remaja Gen Z sekarang ini. Beda dengan generasi milenial, beda dengan generasi baby boomers. Kalau Gen Z, faktor-faktor eksternal sangat mempengaruhi pola dan perilaku dari Gen Z itu sendiri. Karena dia banyak sekali terpapar media-media lain. Bulos, hamba, budak, atau pesuruh. Jadi orang ini kalau menjadi pelayan, menjadi pembina remaja yang melayani, orang mesti rela disebut sebagai seorang hamba. Hamba berarti apa? Kalau di kasta itu yang paling bawah. Zaman lagi pemuda-muda, karena zaman saya remaja itu orang-orang seumuran saya pada waktu itu. Ganti gaya. 1, 2, 3. Perkenalan sudah disampaikan tadi. Nama agak panjang, tapi kalau biasa disapa, biasa dipanggil Kak Ciko. Ya kan? Korban waktu, tenaga, mandi, apa segala macam, super naik. Melayani itu ya, apalagi orang di pemilu, apalagi kita sekarang ini kakak tiap hari di gereja, buka kedai di gereja, karena persiapan PSR, dong. Mati kalau mati kakak ya, mampus kalau mampus ya. Pulang kantor langsung di gereja, siap mau kedai ya. Jadi banyak hal, ini contoh saja. Mungkin kakak-kakak juga demikian. Korban waktu, korban tenaga, mandiri dan sebagainya itu melayani. Ya, karena orang dolos atau budak hamba Tuhan. Oke. Melayani ini kan habis-habis. Tetap biar kakak-kakak waktu kumpul nongki-nongki di mana, tetap ujung-ujung bercerita pelayanan. Ujung-ujung bercerita pelayanan. Pelayanan adalah orang yang mendapat kepercayaan. Menjadi pelayan adalah menjadi pengemban kepercayaan. Menjadi seorang pembina remaja itu dapat dipercayai. Kalau tuh kakak-kakak tidak dapat dipercayai, ya. Jadi sebenarnya ketika kakak-kakak menjadi seorang pelayan, satu dulu kakak-kakak itu dapat dipercayai. Ya, ketika kakak-kakak mengaku bahwa kakak siap menjadi pembina remaja, berarti kakak-kakak dapat dipercayai. Hanya 5 orang dalam kondisi pelayanan seperti ini, pelayanan yang seperti apa yang dan efektif untuk kami mulai dari pengembangan. Lembaga pemimpin apakah lagi? Siap. Sampai
kita mulai dari yang namanya orang besar. Ini penting. Orang harus kasih orang kehidupan, orang hati ini di bawah kaki Kristus. Kenapa? Orang kehidupan ini dibentuk secara umum. Kalau orang tidak kasih, ya, kalau orang tidak kasih kehidupan orang ini mau dibentuk oleh firman, kalau orang tidak rendah hati orang mau dibentuk oleh firman, tidak guna orang berdoa. Ya. Daud menunjukkan hubungan yang dekat dengan Tuhan ketika dia sedang dikejar oleh Saul dan hidup dalam pelarian. Berikutnya, apa saja yang harus diteladani dari Daud? Tadi benar. Jawabannya, tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi yang diteladani dari Daud, mampu mengendalikan amarahnya. Ya, jadi kemudian tidak lagi mengambil kesempatan untuk melakukan kesalahan, ya, berbuat dosa. Dan satu hal yang penting, tidak mensontong orang yang diurapi oleh Tuhan. Di sini terdapat 3 pertanyaan dan pernyataan. Yang pertama itu pertanyaan, kami mengambil satu pertanyaan yaitu mengapa Daud tidak membunuh Saul? Diskusi tentang firman Tuhan yang telah kami baca bersama-sama yang terdapat dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sampai ayat ke-25. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan, apa yang dikatakan Allah? Kelompok kami menjawab tidak ada, karena dalam perikop tersebut tidak menyebutkan secara detail kata Allah berfirman atau Allah menyampaikan firman ini kepada siapa. Jadi kelompok kami tidak menjawab. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah, adakah pedoman atau teladan bagi kita melalui perikop ini? Kelompok kami menjawab, yang pertama, dari sisi Daud, kami bisa mendapat pedoman hidup. Yang pertama, Daud taat akan firman Tuhan. Daud tetap memilih untuk tidak membunuh Saul, padahal dia memiliki kesempatan pada saat itu. Tapi dia memilih untuk tidak, malahan dia bilang, Saul ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Oke, siap. Orang ingin membawa remaja itu menjadi seperti Kristus. Dan untuk mencapai visi itu ada yang dinamakan dengan misi. Misi kalau remaja kami adalah remaja yang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Sekarang kita ajak teman-teman untuk refleksi. Kalau orang semua saat ini sepakat bahwa pelayanan ini adalah seperti perjalanan di sebuah kapal, kira-kira kapal seperti apa yang sementara teman-teman jalankan? Ada 2 macam kapal. Yang pertama adalah kapal perang. Kalau 1 bulan 1 kali mungkin itu KKB3, tapi itu arisan. Jadi bedakan KKB3 dengan arisan. Dan mengajak saya untuk dalam setelah mengunjungi materi, saya ternyata mungkin awalnya pemikiran saya seperti itu. Namun ternyata dalam praktik yang bisa dilakukan langsung, ternyata membutuhkan banyaknya adanya kesiapan maupun waktu yang matang untuk disiapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Orang diberkati untuk jadi berkat. Mungkin orang kehidupan saat ini dalam segala keterbatasan orang, Tuhan berpakai orang untuk itu kepada orang-orang yang sendiri. Dan kita percaya bahwa kehadiran KPA dalam pergaulan itu bisa saja merupakan sarana Tuhan untuk memperkenalkan kasih-Nya kepada mereka. Prejo boleh nyok. Siap akan bertumbuh berbuah bagi Kristus. Yes, saya.
Bergasi yang dibangun di atas dasar iman. Tuhan yang orang bawa dalam kehidupan. Ketika pun orang boleh ada menikmati kebersamaan besar ini, karena kita lihat masih duduk Bukit Moria, Betania, Edward, Moria, makanya tadi biar dulu berkelompok dengan terpisah-pisah. Kekuatan ketika orang sebagai orang-orang muda bersama melayani. Kalau cuma satu orang untuk melayani, mungkin akan banyak sekali rintangan, banyak kesibukan. Tetapi kalau orang semua sama-sama melayani, orang akan semakin kuat. Biar orang lelah, mengantuk, kali itu lelah, mengantuk, panas, lapar, aus. Tetapi tetap ada sukacita. Berdirilah sampai kini, ku sadari semua ini. Inilah hidup Tuhan, ku hanya untukmu menjadi teladan. Engkau yang telah membimbing kami dari kemarin hari sampai hari ini dengan sukacita pemberian diri yang luar biasa dan kebersihan. Jadi dipersilakan teman-teman untuk akhirnya selesai. Asik. Hah? Mana rupus? Keluar di arisan. Arisan besti. Ini disponsori oleh Penatu Dewi yang HWA ini. Jadi dia ada undang ke rumah. Dia sendiri. Iya, selamat tahun. Easy. Dia. Apa mana? Emang di